ada 2 sampai 5 yang salah cetak. Oh, 2 sampai 5. Oh, berarti ya, berarti 2, 3, 4, 5 ya. PX sama dengan 2 tambah PX sama dengan 3 tambah PX sama dengan 4, PX sama dengan 5 ya. Jadi tinggal jumlah aja nanti. PX 2 ketemu berapa, PX 3 ketemu berapa, PX 4 ketemu berapa, PX 5 berapa, ketemu jumlah. Itu yang D ya. Yang E ada nggak E-nya? Tidak, Pak, hanya sampai D. Apa E-nya tadi? Mungkin yang C, Pak. Hmm, Yang C yang C. itu paling sedikit 2 salah cetak. Paling sedikit. Nah, ini menarik ini. Paling sedikit. Paling sedikit itu simbolnya apa, Mbak? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar. Lebih besar Jangan saya lebih besar ragu-ragu. dari Lebih besar. ya. Lebih besar sama dengan Gini, ya. Gini toh. Nah, berarti kamu ngitung mulai 2 sampai berapa? Ayo. Kalau saya tanya, mulai 2 sampai berapa? 2, 3, 4, dan seterusnya sampai berapa terakhirnya? Sampai Sampai 5, 5, Pak. Bapak. Enggak, sampai tak berhingga. Ya, atau sampai 5. Nah, itu pertanyaan bagus itu. mungkin kalau menurut saya sampai tak hingga, Pak. Soalnya tadi Tak ada hingga. 5 tadi. itu kan Nah, lambda. N-nya kan tak berhingga. Banyak cacat itu kan lebih dari tadi sebutkan rata-ratanya 5. Berarti bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9 gitu kan gitu ya. Bisa tak berhingga. Pak, ngitung dari 2 tak berhingga kan ngeluh, Pak. Ya, ngeluh. Gak usah 2 sampai tak berhingga. 2 sampai 10 aja Anda sudah pusing ngitungnya panjang. Pertanyaan saya simpel aja. Ya, simpel aja. Probabilitas maksimalnya berapa? 1, Pak. Maksimal nilai probabilitas. 1. 1. 1. Ya, 1 kan? Iya, betul, Pak. Iya, Pak. Kalau 1, supaya kita ngitungnya nggak banyak dari 2 sampai ini, kita tulis saja 1 minus. Nah, kita balik. Ini. Nah, kalau sini pakai sama dengan, di sini nggak perlu sama dengan. Ini aja. Sudah selesai. Sama nilainya. Karena maksimal 1. Nah, di sini 2-nya kan ikut. Ya, di sini 2-nya harus nggak boleh ikut. Karena 1 minus. Nah, tinggal nanti ini 1 minus, gitu ya. Saya pakai kurung kurawal aja supaya gampang. Px kurangi 2 itu kan Px sama dengan 0. Ya, ditambah Px sama dengan 1. Karena kurang dari 2 itu kan 0 dan 1. Nah, ini kurawal tutup. Sudah, Anda tinggal nyari ini berapa, ini dijumlah, tinggal 1 minus jumlahnya, selesai sudah. Itu jawabannya. Cara menghitung cepat. Biasanya kalau bimbingan belajar kan gitu ya. Ada menghitung dengan cepat. Ya. Nah, kalau Anda nggak mau gitu, Anda nulis nanti PX sama dengan 2, tambah PX sama dengan 3, tambah PX sama dengan 4, sampai PX sama dengan tak berhingga gitu ya. Lumayan capek. Tak berhingga, jangan tak berhingga, 10 aja udah capek, apalagi tak berhingga gitu ya. Nah, ini bisa dimodifikasi dengan 1 minus. Karena kita 1 minus, ini sebelah kiri lebih besar, maka menjadi lebih kecil. Kalau sebelah kirinya ada sama dengan, maka sebelah kanan nggak perlu sama dengan. Dan sebenarnya kalau sebelah kiri tidak ada sama dengannya, maka sebelah kanan muncul sama dengan. Ya. Jadi kalau saya buatkan rumusnya gini, kalau kita punya Px lebih besar A, ya, tadi kan lebih besar sama dengan. Ya, ini anggap saja A itu satu bilangan. Maka ini menjadi 1 min Px. Nah, ini harus ingat, ini lebih besar berarti sini lebih kecil. Sini nggak ada sama dengan, berarti sini muncul sama dengan. Itu aja konsepnya. Nah, sudah. Ini jawabannya. Ya, A itu suatu bilangan ya, ingat ya. A kecil itu ya. Dan sebaliknya. Ya ini sebaliknya itu, sebentar, saya hapus dulu sebagian ya. Ini titit. Nah, dan sebaliknya kalau misalkan kita punya Px kurang dari A,
Jadi tadi kan lebih besar. Itu bisa menjadi satu min px. Ya, satu min itu berarti tinggal dibalik. Kalau ini lebih kecil, ini menjadi lebih besar x-nya. Ya, nah, kasih a. Cuma kita harus melihat di sebelah kiri tadi ada sama dengannya enggak? Oh, enggak ada. Di sini kasih sama dengan. Sudah selesai. Ini konsep rumus menghitung cepat, ya, ala bimbel, ala bimbingan belajar. Ya, ini penting buat kita. Silakan disalin, nggak apa-apa itu. Mas Andra, dengar masih monitor saya? Masih, Bapak. Ya, di WA grup saya kasih soal-soal latihan untuk binomial dan Poisson ya. Iya, sudah masuk, Bapak. Oke, jadi untuk latihan itu ya, bukan anu. Itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya ya. Jadi ada bahasa Baik, Inggris, Bapak. ada bahasa Indonesia supaya bisa tahu. Karena kita kan ya sambil belajar sedikit bahasa Inggris ya, supaya kita paham maksud soal itu. Siap. Oke. Ada mungkin pertanyaan lagi dari teman-teman? Ya, silakan kalau ada pertanyaan itu ada soal itu ada example 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 ya bisa dicoba nanti 5.17 saya loncat-loncat ya. Ada 5.18 ya. Itu soal-soal tentang binomial dan Poisson. Ya, nanti untuk latihan bukan dikumpulkan, tapi bisa juga nanti suatu saat kalau pas saya ngadakan kuis saya ambil dari sini ya. Bisa. Jadi matematik, statistik itu adalah ilmu yang sama. Lebih banyak belajar, lebih banyak latihan soal, gitu ya, sama dengan fisika. Ya. Beda dengan kalau agama, ya, mata kuliah kewarganegaraan tuh nggak belajar pun bisa sambil tidur nggak masalah. Tapi kalau untuk statistik, matematik, fisika, kimia itu harus dengan banyak latihan soal. Ya ini saya contohnya saya kasih soal. Dari banyak soal tuh ini dibuat latihan dulu. Untuk materi besok kita sudah ke distribusi tetap Poisson kita bahas sebentar gitu ya. Poisson soal-soal distribusi binomial itu bisa dikerjakan dengan Poisson ya.
Saya kasih ilustrasi sebentar ya. Ini saat ini dulu ada temannya Abdillah ya. Coba saya ini dulu. Nah, ini saya hapus dulu drawingnya. Oke. Mbak Sarla ya. Mbak Sarla tadi ada kan ya? Mbak Sarla Intan? Halo? Iya. Tolong kemarin kan saya ngisi binomial ya, yang minggu yang lalu ya. Ada soal kalau nggak salah ya. Contohnya itu mungkin Mas Andra juga ingat ya. Probabilitas Andra berhasil masukkan bola. Kalau nggak salah gitu ya Mas Andra. Betul ya, Mbak Sarla? Ya. Itu Iya, kemarin Pak. N-nya berapa? N-nya? Sebentar, Bapak. Saya coba cek. Nah, ini penting ini. Catat makanya kita butuh catatan itu. Ini untuk yang memasukkan bola basket ya, Pak? Apakah Ya, itu yang masukkan soalnya bola. itu? Probabilitasnya kalau nggak salah 0,7 kalau nggak salah ya. Iya, Bapak. Untuk P-nya Nah, 0,7, Q-nya ah. 0,3, dan N-nya Saya nggak butuh 10. nggak butuh Q-nya. P-nya aja 0,7, N-nya Ya, berapa? N-nya 10 bola, Pak. Ya, kita nanti ngerjakannya gini. Kalau pakai Poisson, itu nanti kita bisa ngitung lambda. Tadi rumusnya lambda kan N kali P ya. Kalau nggak salah gitu ya. N kali P. N kali P berarti ketemunya 7. Ya, betul nggak ini? Kalau saya kalikan N kali P ketemu 7. Nah, 10 kalikan 0,7. Nah, soal yang kemarin Mas Andra, Anda masih ingat yang pertanyaan A itu apa? Tentukan berapa probabilitas dari 10 bola yang diberikan Berapa pada Anda, probabilitas saya memasukkan bola ke dalam keranjang, Pak? ada berapa bola yang masuk? Masuk ke dalam keranjang, Pak. Nah, iya berapa bola? Oh. Kan ada bolanya. Untuk yang A, mohon maaf Pak, untuk yang A pertanyaannya yang N kali P ini, Pak. Jadi jawabannya Yang B. Oh, yang B, iya. Yang B probabilitas Anda berhasil memasukkan 5 bola, Bapak. Nah, berarti PX sama dengan 5. Kan gitu lah ya? Ini ya? Iya, betul, Pak. Nah, ini kalau dikerjakan pakai Poisson itu sederhana. Berarti nanti gini. Nah, Poisson itu kan E pangkat minus ya. Berarti E pangkat minus lambda minus 7 di sini. Nah, sudah nggak pakai kombinasi lagi. E pangkat minus 7. Dikalikan lambda berarti 7 pangkat X. X-nya 5. Nah, gini. Dibagi 5 faktorial. Selesai, sudah. Ini menjawab soalmu yang B tadi, tapi dengan pendekatan distribusi Poisson. Paham nggak kira-kira? Jadi kalau Anda menggunakan distribusi binomial kan pakai kombinasi 10, 5 dikalikan 0,7 pangkat 5 dikalikan ya 0,3 pangkat 5 ya. Itu ternyata bisa disederhanakan kalau menggunakan Poisson ini tentunya. Lebih simpel. Ya. Yang B, yang C apa Mas Andra? Masih ingat? Probabilitas memasukkan bola kurang dari 3, Bapak. Kurang dari 3. Kurang dari 3 kan gini. Nah, ya seperti kemarin. Berarti kita nanti PX dari berapa mulainya kalau 3 itu 0 gitu ya? Ya, 0 Iya, Bapak. terus 1 gitu ya? 1 dan 2. Nah, ya. Ini kan ditambah PX sama dengan sorry kok ini tambah PX sama dengan 2. Nah, kalau kita pakai Poisson kan tinggal ngitungnya gini. 0 berarti E pangkat minus 7 dikalikan 7 pangkat 0. Sorry, ini bukan mudah nih. Saya tahu kan. E pangkat minus 7 dikalikan 7 pangkat 0 dibagi 0 kuadrat. 0 faktorial, kuadrat. 0 faktorial. Ya, ditambah E pangkat minus 7. Nah, minus ini ya, mohon maaf minus 7. 7 pangkat 1 karena X-nya 1 dibagi 1 faktorial. Nah, ditambah E pangkat minus 7, E pangkat minus lambda ya, minus 7 dikalikan 7 pangkat 2 gini
Nah, per 2 faktorial. Kalau ada gini nih kira-kira yang Anda lakukan apa kira-kira? Menyelesaikan supaya cepat 2 faktorial ini ya. Gimana cara menyelesaikannya? Mungkin ada yang bisa bantu saya panggil Mas Aprilian. Ayo, Mas Aprilian. Kalau ada, saya punya soal seperti yang di bawah ini, kira-kira supaya cepat menyelesaikannya, apa yang bisa lakukan? Kalau ngitung satu ini, tambah satu ini lama. Ada nggak cara lain yang lebih cepat? Ada, Pak. Apa? Tadi pakai yang 1 dikurangi, kalau itu X kurang dari 3. Bukan, jangan. Sama, kalau 1 dikurangi nanti malah lebih besar dari 3. Lebih besar 3 itu banyak, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 100 lebih itu ya. Ya, sampai 10 lah, maksimal 10 gitu ya. Panjang. Enggak. Ini yang saya tulis itu yang di bawah sendiri, itu supaya cepat ngitungnya apa yang Anda lakukan? Difaktorkan, Pak. Maksudnya gimana? Itu pangkat min 7-nya dikeluarkan gitu, Pak. Ya, betul. Pangkat min 7-nya dikeluarkan, sehingga lebih ringkas. Jadi ini, mohon maaf ya, saya satu sebagian supaya bisa kerja kita ya. Jadi maksud saya Mas Alfian itu gini. Jadi soal yang di bawah ini, sorry. Soal di bawah ini bisa ditulis pangkat minus 7-nya masuk di luar dulu. Nah, sorry, mohon maaf Kak Don. Nah, 7 pangkat 0 itu kan kita tahu. 1. Ya. 0 faktorial 1. 1 bagi 1 ditambah. Tinggal ini aja. 7 pangkat 1, 7. Ya. Terus 1 faktorial 1 juga ditambah. 7 kuadrat 49. Ya, 49. Dibagi 2 faktorial itu 2. Sudah selesai, ini simpel nih. Tinggal ini dihitung, dalam kurung dihitung dulu, nanti dikalikan pangkat 7. Selesai sudah. Jadi pangkat 7 nggak dihitung setiap kali ngitung, tapi dikeluarkan. Karena ini pangkat minus 7 tadi sebutkan Mas Alfian itu ada semua di setiap ini persamaan ini. Ini ada pangkat minus 7, ini ada pangkat minus 7, ada pangkat minus 7, keluarkan saja jadi 1. Ya, ini jadinya pangkat minus 7-nya ada di luar. Ya. Tinggal nanti ini 7 pangkat 0, 1. Semua bilangan pangkat 0 kan 1 ya. Bagi 0 faktorial 1. 7 pangkat 1 ya 7 dibagi 1. 7 pangkat 2, 49. Nah, sudah selesai. Ya. Jadi soal binomial yang tadi, yang kemarin kita berikan ke Anda semua itu ternyata bisa diselesaikan dengan Poisson. Nah, pertanyaannya, kapan kita boleh menggunakan Poisson? Dan kapan kita harus menggunakan binomial? Ya, ini ceritanya kalau di film seri itu namanya to be continue. Ya, to be continue dilanjut besok. Ya, kapan kita menggunakan binomial bisa dikerjakan pakai Poisson? Boleh nggak? Boleh, ya. Tapi harus ada syarat gitu loh ya. Ya, syaratnya itu dilanjutkan besok. Seperti, mohon maaf ya, kalau kita memotong kuitat itu pakai peso bisa, pakai gergaji pun bisa, ya. Sama, gergaji dan peso bisa motong roti, bisa motong kuitat, tapi yang cocok ya peso. Kalau gergaji ya boleh, tapi tidak cocok gitu ya. Seperti kalau kita bicara, kalau ada soal binomial, kerjakan binomial, jangan pakai Poisson. Pak, tapi pakai Poisson bisa, cuma hasilnya biasanya kurang bagus. Terus kapan kita menggunakan Poisson? Kapan kita menggunakan binomial? Ya, saya tadi menjelaskan to be continue. Besok kita jelaskan lagi ya. Moga-moga kalau bisa kita offline, alhamdulillah ya. Kita kuliahnya Mas Andra Senin ya seharusnya ya. Tapi karena kemarin kita libur, kita geser ke Jumat ya. Betul Mas Andra? Betul, Bapak. Untuk sekarang kebetulan di jadwal kami sudah terganti jadi hari Senin, Bapak. Betul ya, Di cuma karena aplikasi, ya. betul ya, cuma karena kemarin tuh kasusnya kan tanggalan merah ya, jadi jangan sampai hilang gitu Ya, aja. betul, Pak. Ya. Siap, Oke. betul, Pak. Jadi kalau merah kita usahakan ada gantinya lah ya. Oke, karena sudah jam 3 lebih 12 ya kalau tempat saya. Mungkin saya harus ini kebetulan tadi sudah azan asar ya. Bukan karena azannya asar sih, tapi juga karena saya juga butuh istirahat, batuk terus ya.
Mungkin kuliah untuk hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan, tolong disiapkan untuk minggu depan. Senin itu ya, mohon maaf Senin. Dan soal-soal yang saya berikan tadi, saya kirimkan lewat grup WA itu tolong dikerjakan. Kalau nggak bisa nanti kita diskusikan. Ya, sama-sama. Oke, karena sudah sore, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua ya, mbak-mbak dan mas-mas sekalian. Kuliah hari ini kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, akhiri ya, saya meeting ya.